Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga impian kalian di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan tanpa terkecuali. Salam setang bunder, mantap ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, mari kita pantau rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman, di mana untuk Bitcoin masih bertahan di rank 29 ya teman-teman. Semoga dia tidak jebol ya, maksudnya tidak di bawah level 29, semoga saja. Karena gini ya, ketika dia bisa di bawah level 29, tidak menutup kemungkinan penurunan Bitcoin masih akan terus berlanjut gitu teman-teman ya. Semoga saja dia nggak berada di bawah level 29 lah ya. Dan di sini pun dengan keadaan Bitcoin yang seperti ini ya, tentunya ada beberapa yang kena dampak ya teman-teman ya, seperti Ethereum ya, ini terkena dampaknya. Terus ada XRP juga kena dampaknya. Terus di sini ada EOS kena dampaknya juga. Jadi keadaan market kali ini memang didominasi dengan dua warna ya, dimana ada yang mengalami kenaikan yang lumayan, ada yang mengalami penurunan yang cukup tinggi gitu ya kan. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, ternyata ada kabar sedikit yang cukup menarik datang untuk para holder Shiba Inu. Oke, nah kabar yang akan saya sampaikan ini teman-teman ya, cukup menarik juga karena di sini menunjukkan antusias atau kepercayaan orang terhadap Shiba ini semakin tinggi gitu yang akan saya sampaikan ini. Walaupun meski terbukti di sini untuk harga daripada Shiba masih cenderung sideways aja ya teman-teman, masih cenderung di kepala 11 10 lah pergerakannya, stabil di area-area itu ya. Berarti di area 11 ada yang menahan buat naik kembali ya, di area 10 juga ada yang menahan biar nggak turun kembali gitu ya. Jadi kedua level kepala 10 11 ini kayaknya ada yang nahan, karena mau jebol di area 11 up itu susah banget gitu untuk Shiba ya, masih susah teman-teman. Oke, nah langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya. Nah ini cukup menarik teman-teman, dimana dompet baru menambahkan 3,48 triliun Shiba Inu sekaligus. Ini dompet wallet baru ya, wallet baru yang sekaligus menambahkan Shiba tanpa pikir panjang sebanyak ini 3,48 triliun loh, bayangkan ya kan. Nah jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, Paus baru lahir membeli Shiba senilai 39,9 juta dalam satu transaksi, menjadi pemegang terbesar ke-29. Wow ya, berapa ini 39,9 juta bor ini uang bro ya, dia langsung sekaligus untuk dibelikan Shiba. Nah kenapa orang ini, wallet baru ini mau membeli Shiba dengan nilai yang sebanyak itu, value yang sebanyak itu 3,9 juta US dollar, 39, berapa ya, 9 juta US dollar ya. Bayangkan 1 juta US dollar aja mewakili 14 miliar rupiah. Apalagi kalau 39, berapa miliar itu yang dibelikan ya. Nah itu teman-teman, kenapa mereka mau sekaligus membeli, karena mereka tahu, menurut opini saya pribadi ya, mereka tahu potensi di Shiba masih ada gitu teman-teman ya, potensi untuk kenaikan Shiba masih ada. Mungkin kan gini, secara logis ya, kita berbicara secara logis, target daripada ARM Shiba saat ini adalah di area 1 centrim ya, 0,01 US dollar. Berarti Shiba ini masih memiliki PR berapa? Kill 30 teman-teman, dari harga saat ini kill 30 dia ya. Nah bayangkan saja teman-teman ya, apakah mampu untuk kill 30? Ya kalau untuk kurun waktu dekat saya mungkin nggak mampu ya, kalau dalam waktu dekat. Tapi kalau untuk waktu mungkin beberapa tahun ke depan pasti bisa teman-teman. Kenapa? Karena kita punya yang bisa dikatakan senjata andalan lah ya. Jika senjata ini bekerja dengan maksimal ya, tidak menutup kemungkinan 1, 2, atau 3 tahun bisa ya gitu teman-teman. Dimana senjatanya ya Shibarium, apalagi sih ya yang akan membakar Shiba dalam skala besar. Karena kita bermasalah dengan supply, meskipun pembakaran nggak naikin supply, tapi itu menipiskan supply ya, menipiskan supply semakin menipis apa, secara lambat laut harganya juga akan ikut naik gitu loh ya bor. Nah lanjut di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dompetnya dalam satu transaksi signifikan yang dilakukan sekitar 13 jam yang lalu, dan ini ada data trackingnya juga gitu ya kan. Ini valid teman-teman, ini bisa kalian lihat sendiri ini ya datanya ini. Nah di sini akumulasi besar-besaran
Ini langsung mendorong paus menjadi pemegang Shiba terbesar ke 29. Oke, jadi timbul pertanyaan lagi, kok harganya nggak naik kalau ada penyerokan segitu bang, gitu ya kan? Nah, sebenarnya kemarin-kemarin sempat kita bahas juga ya teman-teman, dimana paus masuk di situ pasti ada paus yang keluar. Ya, paus masuk ada paus yang keluar. Dikala paus keluar nggak ditanya kok nggak turun paus keluar. Nah, di situ ada paus masuk. Jadi paus ini juga saling gelut gitu teman-teman. Ibarat kata seperti itulah ya. Antara paus yang buy dan sell ini saling bergelut. Ya, makanya terbukti harganya set B aja ya. Dengan ada pembelian sebanyak ini ya 30 berapa tadi? 3,1 triliun ya kan. Kenapa harganya nggak naik? Ya pasti ada paus yang buang gitu teman-teman, mekanismenya, makanya nggak naik-naik ya kan. Nah, jadi sebelumnya pada 13 April paus Shiba ini terbesar ke-19 membelanjakan 1,9 juta US dollar untuk menambahkan 171 miliar Shiba. Nah, dalam 4 transaksi secara total paus Shiba teratas telah mengakumulasi 3,6 triliun Shiba senilai 41 juta US dollar teman-teman. Wow ya, melalui 5 transaksi berbeda dalam 5 hari terakhir. Nah, dan kalau kita lihat pertumbuhan yang membingungkan dari Papinet. Jadi kalau kita lihat Papinet ini cukup signifikan perkembangannya. Jadi membuat orang pada bingung nih, ketertarikan paus pada Shiba bangkit kembali setelah Shibarium Beta Testnet. Nah, yang dikenal sebagai Papinet terus mendorong pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini ya sudah dikatakan juga paus ini mulai bangkit kembali atau tertarik kembali terhadap Shiba Inu ketika apa? Beta testnet Papinet atau Shibarium ini teman-teman ini diluncurkan ya. Dan di sini kalau kita lihat Papinet mengungkapkan bahwa jaringan telah menyambut 1,4 juta alamat dompet baru dalam 40 jam terakhir saja, menjadi jumlah total alamat jaringan menjadi 7,2 juta. Wow, mantap ya, peningkatan dalam 24 jam dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat bersama teman-teman di sini ya. Nah, ini terakhir kemarin kita bahas itu di 5 jutaan teman-teman, di 5 juta ya untuk wallet addressnya ya. Dan di sini untuk total transaksinya cukup tinggi 3,2 juta. Untuk wallet addressnya kemarin 5,8 juta ya. Saat ini sudah jadi 7 juta. Dan di sini average block masih sama ya kan, total block ini ada 396.962. Oke. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan juga ya. Seperti yang dikatakan oleh artikel ini, ketika Shibarium Beta launching di situ menimbulkan paus mulai aktif kembali untuk Shiba. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar-benar Shibarium ini bisa dikatakan menjadi tonggak Shiba Inu ya. Tonggak di mana arah Shiba Inu ini akan dibawa teman-teman ya. Dan di sini pun peluncuran Shiba Swap 2.0 sudah dikonfirmasi juga ya. Semoga saja lah ya perkembangan untuk Shiba Inu ini ya bisa membawa ke level harga yang lebih baik lagi untuk Shiba. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih cenderung ngeluh dengan harga Shiba, kalian coba tengok di aset-aset lainnya ya, apakah sama. Karena saya gini teman-teman, saya Cardano pegang, saya XRP pegang ya, Solana ada sedikit, terus Shiba ada juga, Baby Doge ada ya. Semuanya mengalami hal yang serupa gitu ya. Semuanya mengalami hal yang serupa. Apa? Penurunan iya, kenaikan nggak terlalu signifikan, bahkan pergerakannya sideways aja di area-area itu. Dan saya pun nggak ngeluh gitu ya. Karena apa? Memang keadaannya yang seperti itu. Karena nggak cuman Shiba aja yang seperti ini, bukan hanya Cardano aja yang seperti ini, melainkan semua. Kecuali semuanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tinggi-tinggi, Shiba kok bisa dikatakan lemah syahwat. Nah, itu baru bisa kita pertanyakan. Oke, mungkin ini perihal Shiba. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.